Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pembahasan soal turunan fungsi trigonometri. Masih bersama saya, Bapak Dwiandarto. Oke, untuk menyimak waktu nomor 1. Diketahui fx sama dengan 4x kurang sin x. Yang tanyakan adalah turunan kedua dari fx. Nah, pembahasannya kita perhatikan. F aksen x sama dengan turunan 4x itu sama dengan 4, kemudian turunan sin x itu sama dengan cos x. Nah, kemudian turunan yang kedua, kita ada di sini turunan pertama, kita turun lagi. Maka kita dapatkan turunan 4 itu 0, sehingga kita tuliskan turunan. Nah, kemudian negatif ini kita tulisnya apa adanya. Kemudian turunan cos, itulah negatif sin x. Sehingga turunan keduanya adalah menjadi sin x. Demikian anak. Kemudian soalnya nomor 2. Diketahui fx sama dengan sin x cos x. Nah, sekali lagi fx sama dengan sin x cos x. Nah, yang tanyakan adalah turunan kedua dari x. Nah, pembahasannya kita perhatikan. Ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan. Dari fungsi fx sama dengan sin x cos x, ini bisa kita sederhanakan dulu. Nah, perhatikan, bisa menyederhanakan. Nah, ini kita tuliskan setengah kali 2. Setengah kali 2 itu sama dengan 1, sehingga tidak merubah fungsi ini. Nah, kemudian di sini ada 2 sin x cos x. Kalian ingat-ingat sudut rangkap bentuk sinus. Sehingga ini 2 sin x cos x itu sama aja menjadi sin 2x. Sehingga fx kita dapatkan menjadi setengah sin 2x. Kemudian kalau sudah kita dapatkan bentuk sederhana seperti ini, kita cari turunan pertama dulu. Ya. Setengah sin x. Setengah sin 2x. Turunan adalah setengah cos 2x. Kemudian turunan 2x itu sama dengan 2. Kita lihat di sini. Sehingga ini kita sederhanakan jadi cos 2x. Nah, kemudian turunan yang kedua, kita turunkan lagi nih. Cos 2x, turunan adalah negatif sin 2x. Turunan 2x 2. Kita tuliskan sini. Sehingga turunan kedua dari fx sama dengan negatif 2 sin 2x. Kemudian untuk soal nomor 3. Fx sama dengan sin 4x. Yang tanyakan adalah turunan kedua dari fx. Pembahasannya kita perhatikan. Turunan pertamanya adalah sin 4x. Turunan adalah cos 4x. 4x turunannya 4. Kita tuliskan di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita dapat ini, kita cari turunan kedua. 4 cos 4x. Turunannya adalah negatif 4 sin 4x. Kemudian 4x turunannya 4. Kalau tuliskan di sini. Sehingga 4 kali negatif 4 menjadi negatif 16 sin 4x. Demikian anak-anak untuk soal-soal 1 sampai 3. Kemudian soal nomor 4. Ini perhatikan. Ini ada fungsinya adalah bentuk kotangan. Kotangan x plus 4. Yang tanyakan adalah turunan kedua dari fx. Nah, kita cari turunan pertama dulu. Nah, f aksen x sama dengan negatif kosekan kuadrat x plus 4. Nah, sebetulnya ini mencari turunan kedua dari kotangan x plus 4, boleh kalian masukkan rumus pada waktu kita bahas turunan kedua fungsi trigonometri. Ya. Nah, sekarang kita cari secara manual aja turunan keduanya, berarti 2 ini kita turunkan menjadi 2 pangkatnya, jadi 2 kosekan x plus 4. Nah, kosekan kuadrat, kosekan turunan kosekan itu negatif kosekan x plus 4 kali kotangan x plus 4. Kemudian ini ada negatif kali negatif. Dengan kosekan kalian kosekan, berarti menjadi kosekan kuadrat. Negatif kali negatif menjadi positif, sehingga hasilnya adalah 2 kosekan kuadrat x plus 4 kali kotangan x plus 4. Hati-hati ya, ini sebenarnya cukup mudah, tinggal memasukkan rumus turunan kedua bentuk kotangan. Untuk yang nomor 5, fx sama dengan cos pangkat 3x. Yang tanyakan adalah turunan kedua dari fx. Maka kita pembahasannya, turunan pertama menjadi 3 cos kuadrat x. Karena ini 3, makanya kita turunkan. Jadi 3 cos kuadrat x. Kemudian turunan cos itu negatif sin x. Sehingga dari sini kita dapatkan negatif 3 cos kuadrat x sin x. Nah,
bentuk UV atau perkalian. Ini kita misalkan U sama dengan negatif 3 cos kuadrat X, berarti U aksen sama dengan 6 cos X sin X. Nah, ini 3 kali 2, 6 cos X, kemudian turunan cos itu negatif sin. Ini karena ada negatif, ini berarti menjadi positif. Kemudian V-nya sama dengan sin X, maka V aksen sama dengan cos X. Kemudian kita masukkan rumus F double aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Kita substitusikan U aksen itu 6 cos X sin X, V-nya sin X, ditambah U-nya negatif 3 cos kuadrat X, V aksen cos X. Kemudian kita sederhanakan menjadi 6 cos X sin kuadrat X kurangi 3 cos pangkat 3X. Demikian anak-anak. Kemudian kita bahas soal nomor 6. Diketahui fx sama dengan cos 2x plus b. Yang tanyakan turunan kedua dari fx. Pembahasannya kita perhatikan f aksen x, turunan cos menjadi negatif sin 2x plus b. Kemudian turunan 2x plus b kita turunkan terhadap variabel x sama dengan 2. Kita tuliskan di sini. Sehingga turunan pertamanya menjadi negatif 2 sin 2x plus b. Nah, kemudian turunan yang kedua, turunan kedua dari negatif 2 sin 2x plus b menjadi negatif 2 cos 2x plus b. Turunan 2x plus b itu sama dengan 2, kita tuliskan di sini. Sehingga turunan keduanya menjadi negatif 4 cos 2x plus b. Demikian anak-anak belajar matematika pembahasannya. Kemudian nomor 7. Diketahui fx sama dengan x kuadrat sin x. Nah, ini bentuk UV, bentuk perkalian. Yang tanyakan turunan kedua. Pembahasannya kita misalkan dulu x sama dengan x kuadrat. Ulang lagi. U sama dengan x kuadrat. Maka U aksen sama dengan 2x. Kemudian V sama dengan sin x. Maka V aksen sama dengan cos x. Nah, kemudian kita masukkan rumus di sini. F aksen x atau turunan pertama dari fx sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Kita substitusikan U-nya sama U aksen sama dengan 2x, V-nya sama dengan sin x, kemudian U-nya sama dengan x kuadrat. Kita tuliskan di sini x kuadrat, V aksen sama dengan cos x. Nah, ini turunan pertama. Nah, kemudian untuk mencari turunan keduanya, kita misalkan lagi. Misal 2x, ini kita misalkan A, 2x sama dengan A, berarti A aksen sama dengan 2. Kemudian B-nya sama dengan sin x, berarti B aksen sama dengan cos x. Kemudian C sama dengan x kuadrat, ini kita misalkan C, x kuadrat, C aksen sama dengan 2x. Kemudian D sama dengan cos x, maka D aksen sama dengan negatif sin x. Kemudian kita masukkan rumus F double aksen X sama dengan A aksen B ditambah A B aksen ditambah C aksen D ditambah C D aksen. Kemudian kita substitusikan A aksen. Ini A aksen itu sama dengan 2. Terus B-nya itu sama dengan sin X. Ditambah A-nya 2X. B aksen itu sama dengan cos X. Nah, kemudian C aksen itu sama dengan 2x, D sama dengan cos x. Kita tuliskan, ditambah C itu sama dengan x kuadrat, D aksen sama dengan negatif sin x. Nah, kemudian dari sini kita perhatikan, ini ada 2 cos x, ini 2 x cos x. 2x cos x kita jumlah, sehingga kita dapatkan 4 cos x. Kemudian ini ada sin, ini sin, keluarkan. Menjadi 2 kurang x kuadrat sin x. Kemudian untuk soal nomor 8. Nah, nomor 8 kita perhatikan. Nomor 8 sama saja seperti nomor 7. Hanya bedanya di sini ini menjadi cos. Nah, kita perhatikan pembahasannya. Kita misalkan dulu U-nya sama dengan x kuadrat. Berarti U aksen 2x. V-nya sama dengan cos x.
maka V aksen menjadi negatif sin X. Kita masukkan rumus F aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Sehingga kita dapatkan U aksen itu sama dengan 2X, V-nya cos X. Nah, kemudian U-nya X kuadrat, V aksen itu min negatif sin X. Sehingga kita rubah di sini langsung menjadi X kuadrat sin X. Kemudian ini kita misalkan lagi. Misal A sama dengan 2X. Kemudian A aksen sama dengan 2. Kemudian B sama dengan cos X. Maka B aksen yang dengan negatif sin X. C-nya sama dengan negatif X kuadrat. Maka C aksen jadi negatif 2X. Kemudian D sama dengan sin X. Maka D aksen sama dengan cos X. Kemudian kita masukkan rumus F double aksen X sama dengan A aksen B tambah A B aksen tambah C aksen D ditambah C D aksen. Substitusikan sehingga kita dapatkan 2 cos X karena A aksen itu 2, B-nya cos X. Ya. Terus tambah A-nya itu 2X, B aksen negatif sin X. Ditambah C aksen itu 2X, negatif 2X. Terus D-nya itu sama dengan sin X. Ditambah C itu negatif X kuadrat, cos kemudian D aksen menjadi cos X. Kemudian lagi, ini kita kalau kita kalikan menjadi negatif 2X sin X, ini juga negatif 2 sin 2X sin X, kita jumlah sehingga kita dapatkan menjadi negatif 4 sin X. Kemudian 2 kurang X kuadrat karena sama, kita keluarkan. Demikian anak pembahasan soal nomor 8. Kemudian yang untuk nomor 9, kita perhatikan Fx sama dengan sin X plus cos X. Yang tanyakan adalah nilai turunan kedua pada saat X sama dengan pi per 2. Nah, kita turunkan pembahasannya, kita perhatikan turunan pertamanya sama dengan sin X turunannya cos X turunan negatif sin X. Demikian. Kemudian turunan keduanya, jadi cos X turunan negatif sin X turunannya cos X. Nah, sehingga turunan kedua dari Fx sama dengan negatif sin X kurangi cos X. Nah, kita yang tanyakan adalah nilai turunan kedua pada saat X sama dengan pi per 2. Maka kita ganti X-nya. Jadi, nilai turunan kedua di saat X sama dengan pi per 2 sama dengan negatif sin pi per 2 kurangi cos pi per 2. Sama dengan sin pi per 2 atau sin 90 sama dengan 1. Karena ini ada negatif, kita tulis negatif. Kemudian cos 90 sama dengan 0. Sehingga negatif 1 kurangi 0 sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10. Diketahui Fx sama dengan sin X cos X. Nah, yang tanyakan adalah nilai turunan kedua di saat X sama dengan 30 derajat. Nah, pembahasannya kita perhatikan. Turunan Fx sama dengan sin X cos X. Ini kita manipulasi seperti soal yang depan. Nanti menjadi setengah kali 2. Setengah kali 2 itu sama dengan 1. Sehingga tidak merubah nilai. Kemudian di sini ada 2 sin X cos X. Sudut rangkap. Berarti ini berubah menjadi setengah kali sin 2X. Nah, dari sini kita cari turunan pertama. Jadi setengah sin 2X menjadi setengah cos 2X. Turunan 2X 2. Ya. Kemudian sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi cos 2X. Kemudian kita turunkan turunan cos 2X menjadi negatif sin 2X. Turunan 2X menjadi 2. Sehingga turunan kedua dari Fx sama dengan negatif 2 sin X. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai turunan kedua saat X sama dengan 30 derajat. Sama dengan negatif 2 sin 2 kali 30 derajat. Sehingga kita dapatkan negatif 2 kali sin 60. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Sehingga kalau negatif 2 kali negatif 2. Sehingga kita dapatkan nilainya negatif akar 3. Demikian anak-anak pembahasan soal nomor 10. Kemudian yang nomor 11. Nomor 11 diketahui Fx sama dengan cos 2x untuk x lebih besar 0 derajat kurang dari 360 derajat. Yang ditanyakan adalah koordinat titik balik maksimum. Nah, oke, kita bahas.
Nah, dari langkah awal kita sekarang adalah ini kita turunkan. F aksen X sama dengan turunan cos 2X negatif 2 sin 2X. Turunan 2X2. Nah, kemudian kita cari penyebab stasioner. Penyebab stasioner syaratnya adalah F aksen X sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan negatif 2 sin 2X sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan sin 2X sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau udah seperti ini namanya persamaan trigonometri bentuk sinus. Nah, sin berapa yang ketemu sama dengan 0? Kita rubah sin 2X sama dengan sin 0. Nah, dari sini sinnya kita hilangkan sehingga kita dapatkan 2X sama dengan K kali 360 derajat. X-nya sama dengan X1 sama dengan K kali 180 derajat. Kemudian yang kedua, 2X sama dengan 180 derajat. Karena sin 180 derajat sama dengan 0. Sehingga ini kita rubah seperti ini. Plus K kali 360 derajat. Sehingga X2 sama dengan 90 derajat. Plus K kali 180 derajat. Kemudian dari sini kita jalankan nilai K-nya. K sama dengan 0. Berarti ini kita dapatkan X1 sama dengan 0. Kemudian X2 sama dengan 90 derajat. Karena diganti 0. Kemudian K sama dengan 1. Berarti ini X1 sama dengan 180 derajat. X2 sama dengan ganti 1 ini berarti kita dapatkan 90 derajat plus 1 kali 180 derajat sama dengan 270 derajat. Sehingga ini nilai X1 karena ini X1 sama dengan 0 pada saat K sama dengan 0. Karena ini terkecil 0 berarti ini tidak digunakan. Nah, sehingga dari sini nilai X yang penyebab X stasioner adalah 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, kita lanjutkan. Nah, di slide ini sekarang kita tuliskan tadi nilai stasioner pada saat X sama dengan 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Sekarang kita cari nilai stasionernya. Kita masukkan dalam fungsi Fx sama dengan cos X. Nah, sehingga dari sini F90 untuk X sama dengan 90 derajat. Berarti F90 sama dengan cos 2 kali 90. Sehingga kita dapatkan sama dengan negatif 1. Karena cos 2 kali 190 itu berarti cos 180. Cos 180 itu sama dengan negatif 1. Kemudian X sama dengan 180. Berarti F 180 sama dengan cos 2 kali 180 atau cos 360 derajat. Sama aja dengan cos 0. Berarti sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, X sama dengan 270 derajat. Berarti F 270 derajat. Sama dengan cos 2 kali 270 derajat. Atau cos 540 sama dengan negatif 1. Jadi titik stasionernya adalah 90 derajat, negatif 1. Ini kita pasangkan. Kemudian 180 derajat, 1. Dan 270 derajat, negatif 1. Nah, kemudian kalau sudah kita dapatkan titik stasioner, kita cari nilai maksimum minimumnya atau titik maksimum minimumnya pakai uji turunan kedua. Nah, kita turunkan. Tadi turunan pertama adalah negatif 2 sin 2X. Maka turunan keduanya adalah 2 kali negatif 2 cos 2X. Sama dengan negatif 4 cos 2X. Nah, kemudian kita uji sudut-sudut ini. Nah, atau penyebab nilai stasionernya di turunan kedua. Sehingga kita dapatkan F double aksen 90 derajat sama dengan negatif 4 cos 2 kali 90 derajat. Sama dengan negatif 4 cos 180 sama dengan 4. Karena cos 180 itu negatif 1 kali negatif 4 sama dengan 4. Sehingga negatif bernilai positif. Sehingga ini kita tandai lebih besar 0. Kemudian untuk X sama dengan 180 derajat kita masukkan seperti ini. Sehingga kita dapatkan min 4 cos 360 derajat sama dengan negatif 4. Karena cos 360 derajat itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya negatif 4. Negatif 4 itu bernilai negatif. Sehingga kita tandai kurang dari 0. Kemudian yang ketiga,
F double aksen 270 derajat sama dengan negatif 4. 2 kali 270 derajat sama dengan negatif 4 kali cos 540 derajat sama dengan 4. Karena ini negatif 1 kali negatif 4. 4 bernilai positif sehingga lebih besar 0. Nah, kemudian titik balik maksimum terjadi jika turunan keduanya bernilai negatif. Nah, sehingga terjadi pada saat ini. Nah, ini negatif. Sehingga X-nya adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat itu berpasangan dengan 1. Sehingga titik balik maksimumnya adalah 180 derajat, 1. Oke, kita lanjut.